Warga Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, digegerkan dengan penemuan sesosok pria yang ditemukan meninggal dunia di salah satu rumah kos pada Rabu 4 Februari sore sekitar pukul 15 WITA. Aparat kepolisian yang menerima laporan tersebut langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan awal sebelum dilanjutkan dengan olah tempat kejadian perkara. Informasi penemuan jasad korban pertama kali diterima personel Polsek Telaga Biru pada sore hari. Aparat kemudian bergerak cepat menuju lokasi guna memastikan kondisi korban. Dan selengkapnya, pemirsa, simak informasi dari jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangahu. Silakan laporan Anda. Ya, terima kasih Norma di studio Tribuners, selamat sore. Dapat yang melaporkan bahwa warga Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, digegerkan dengan penemuan sesosok pria meninggal dunia di salah satu rumah kos atau indekos pada Rabu 4 Februari 2026 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Korban diketahui bernama Didik Pratama Karim, berusia 33 tahun, yang berstatus sebagai pelajar mahasiswa dan beralamat di Dusun Taruna, Desa Tangkubuk, Kecamatan Pakuyaman. Kapolsek Telaga Biru, Ibtu Fitri S. Ali, dalam keterangan terbaru menjelaskan bahwa korban diduga meninggal dunia karena sakit. Hal tersebut diperkuat dengan temuan di lokasi kejadian, di mana terlihat adanya gumpalan darah yang keluar dari hidung dan mulut korban. Setelah ditemukan, korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo untuk dilakukan visum luar. Pihak keluarga menolak proses otopsi dan memilih agar jenazah korban segera dimakamkan pada malam hari setelah penanganan medis selesai dilakukan. Kronologi dari peristiwa ini dijelaskan oleh Kapolsek Telaga Biru. Informasi awal mengenai penemuan mayat ini diterima sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah. Mendapat laporan tersebut, pihak Polsek Telaga Biru langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pengecekan awal. Tak lama berselang, sejumlah personil dari Polda Gorontalo turun datang ke lokasi dan melakukan olah TKP dengan melibatkan tim Inafis guna memastikan penyebab kematian korban. Saat ditemukan, posisi korban mengarah seperti sedang tidur. Berdasarkan kondisi jasad, polisi memperkirakan korban telah meninggal beberapa waktu sebelum ditemukan warga sekitar. Hal itu diketahui dari munculnya aroma tidak sedap di sekitar kamar korban yang menandakan proses pembusukan telah berlangsung. Dari hasil informasi sementara yang dihimpun dari lingkungan pertemanan korban, diketahui bahwa sebelumnya korban pernah mengeluhkan kondisi kesehatannya. Berdasarkan informasi juga menyebut bahwa korban sering mengalami sakit, mengaku mengalami sakit dada, bahkan pernah muntah darah. Polisi juga menerima informasi mengenai kondisi keluarga korban. Ayah korban diketahui telah meninggal 2 tahun yang lalu, sementara ibu korban saat ini tinggal di wilayah Pakuyaman. Korban diketahui memilih tinggal sendiri karena kebiasaannya memang tinggal sendiri. Paman korban merupakan salah satu lurah yang berada di salah satu kelurahan di Kecamatan Sepatana, Kota Gorontalo. Sehari setelah kejadian, suasana rumah kos kembali berjalan normal, meski cerita mengejutkan masih membekas di kalangan penghuni. Salah satu penghuni kos yang kamarnya bersebelahan dengan korban, Safitra Usu, mengaku terkejut saat mengetahui korban telah meninggal dunia. Safitra yang telah tinggal di kos tersebut sejak tahun lalu menyebut korban sudah lebih dulu atau setelah duluan menetap di kos tersebut. Yang menjelaskan bahwa dirinya bukan orang pertama yang mengetahui kondisi korban. Teman korban disebut datang untuk mengambil dan menemukan adanya kejanggalan. Menurut penuturannya, jendela kamar korban sudah terbuka sejak sehari sebelumnya. Namun karena tidak menaruh kecurigaan dan merasa takut, ia tidak mencoba mengecek kondisi di dalam kamar. Ia menggambarkan korban sebagai sosok yang sangat menjaga kebersihan, sehingga penghuni yang lain bahkan segan melintas di depan kamar korban menggunakan sendal. Safitra juga memisahkan bahwa sepupunya atau kamarnya juga bersebelahan dengan korban sempat melihat korban terakhir kali pada hari Senin sore. Saat itu sepupunya masih sempat berbincang singkat dan menanyakan kondisi kesehatan korban, yang dijawab dalam keadaan baik-baik saja. Keesokan harinya, Safitra sempat mencium aroma tidak sedap saat melintas di sekitar kamar korban.
namun tidak ada sama sekali atau menaruh kecurigaan karena mengira bau tersebut berasal dari sumber lain. Apalagi kamar korban memang sering ditutup rapat. Kejanggalan baru benar-benar disadari ketika teman korban datang menjenguk dan melihat korban dari jendela, dan saat itu tidak ada respon. Teman korban bahkan mencoba menyentuh korban menggunakan sapu, namun tidak ada reaksi. Saputra juga menegaskan bahwa kabar yang sempat beredar mengenai dugaan bunuh diri itu tidak benar menurut pengetahuannya. Pasca kejadian, aktivitas penghuni kos berjalan normal. Garis polisi yang sebelumnya dipasang di depan kamar kos telah dilepas. Juga barang-barang milik korban berdasarkan pantauan kami tadi terlihat sudah dikumpulkan di bagian tengah kamar yang kemudian kemungkinan akan diambil atau diangkut oleh pihak keluarga. Demikian yang dapat kami laporkan dari Gorontalo. Saya Herjun Pangaho. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Ketika kita waktu ikut olah TKP bersama Inapis, kita masuk ke dalam kamar itu sudah tercium aroma-aroma yang tidak sedap. Nah, meskipun baru diprediksi baru semalam ya. Baru semalam. Ternyata setelah sudah dilakukan olah TKP, ketika tubuh dari korban ini digulingkan, ternyata banyak darah yang menggumpal. Oh, iya. Keluar darah. Menggumpal dari mulut yang dari mulut sama hidung. Dari mulut sama hidung. Ya. Tapi tidak ada semacam tanda-tanda kekerasan. Tidak ada. Kalau dilihat dari lokasi yang ada itu tidak ada barang yang hancur atau berantakan atau ada tanda-tanda kekerasan. Dugaan kekerasan atau pencurian tidak ada, Pak ya. Berarti setelah dilakukan penyelidikan atau tindakan lebih lanjut bahwa korban memang meninggal karena sakit. Ya. Itu dugaan sementara sakit apa, Pak? Dugaan sementara itu kalau menurut dari paman korban ini memang beberapa kali korban ini memang mengalami muntah darah. Nah, muntah darah. Dan beberapa malam sebelumnya itu dia sering mengeluh ke teman-temannya bahwa dia sakit dada dan sering muntah darah. Dia maunya ini harus keluarga. Pak Ramon dia sendiri baru dia sendiri. Memang begitu. Ini dampingnya damping masuk di situ. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.